Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang mulia ini kawan-kawan, kita akan membahas masalah takabur. Pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Hai Musa, jika nanti kau akan bertemu denganku lagi, bawalah seseorang yang menurutmu lebih baik daripada dia." Nabi Musa alaihissalam lalu pergi kemana-mana, ke jalanan, pasar, dan tempat-tempat ibadah. Ia selalu menemukan dalam diri seseorang itu suatu kelebihan dari dirinya. Mungkin dalam beberapa hal yang lain, orang itu lebih jelek daripada Musa. Tetapi Nabi Musa alaihissalam selalu menemukan ada hal pada diri orang itu yang lebih baik daripada dirinya. Nabi Musa tidak mendapatkan seorang pun yang terhadapnya Nabi Musa dapat berkata, "Aku lebih baik daripada dia." Karena gagal menemukan orang itu, Nabi Musa masuk ke tengah-tengah binatang. Dalam diri binatang pun ternyata selalu ada hal-hal yang lebih baik daripada Nabi Musa. Seperti kita ketahui, burung merak misalnya, bulunya jauh lebih bagus daripada bulu manusia. Sampai akhirnya Nabi Musa melewati seekor anjing yang kudisan. Nabi Musa berpikir, mungkin sebaiknya aku pergi membawa dia. Ia pun mengikat leher anjing itu dengan tali. Namun ketika sampai ke suatu tempat, Nabi Musa melepaskan anjing itu. Ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bertanya, "Hai Musa, mana orang yang aku perintahkan kepadamu untuk kamu bawa?" Nabi Musa menjawab, "Tuhanku, aku tidak menemukan seorang pun yang lebih baik daripadanya." Tuhan lalu berfirman, "Demi keagunganku dan kebesaranku, sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa seseorang yang kamu pikir kamu lebih baik daripadanya, aku akan hapus namamu dari daftar kenabian." Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ana khairun minhu atau aku lebih baik daripada dia pertama kali diucapkan oleh iblis untuk menunjukkan ketakaburannya. Tuhan menyuruhnya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi iblis tidak mau. Ia beralasan, "Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah." Takabur yang dilakukan oleh iblis pertama kali itu adalah takabur karena nasab, takabur karena keturunan. Menurut Imam Al-Ghazali, di antara beberapa faktor yang menyebabkan orang menjadi takabur dan berpikir, "Aku lebih baik daripada dia" adalah nasab atau keturunan. Iblis adalah tokoh takabur karena nasab yang paling awal. Kebanggaan atau kesombongan karena nasab ini pernah menjadi suatu sistem dalam masyarakat feodal. Feodalisme adalah sistem kemasyarakatan yang membagi masyarakat berdasarkan keturunannya. Sebagian masyarakat disebut berdarah biru dan sebagian lain berdarah merah. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah buku yang secara terperinci mengkritik sebagian sayyid atau keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang merasa bahwa mereka lebih utama daripada orang yang bukan sayyid. Sebagian sayyid itu berpendapat bahwa jika ada orang bukan sayyid yang beramal soleh sebanyak-banyaknya, derajatnya akan tetap lebih rendah daripada seorang sayyid yang beramal maksiat. Seorang sayyid yang berpendapat seperti itu, pastilah seorang sayyid yang ahmak atau tolol. Ia memberikan contoh sayyid yang berpikiran seperti itu sebagai orang yang takabur karena nasabnya. Ternyata nama
orang yang berpendapat seperti itu adalah seorang sayyid juga, yaitu Sayyid Abdul Hussein Dastgoib. Dalam bukunya yang terkenal Al-Qalb Al-Salim, Sayyid Dastgoib menulis bahwa judul takabur karena nasab. Yang dimaksud dengan nasab ialah nasab kebangsawanan seperti keturunan para sayyid yang mulia. Bila seorang sayyid berbangga dengan nasabnya yang bersambung kepada Rasulullah SAW, dan karena telah membaca hadis-hadis tentang keutamaan para sayyid dan berpikir bahwa selain sayyid harus merendah dan merunduk kepadanya, bahwa mereka lebih agung dan lebih tinggi dari yang lainnya, bahwa mereka yang bukan sayyid semuanya rendah, sama kedudukannya dengan budak, walaupun mereka memiliki lebih banyak ilmu dan lebih banyak amal, ia sebetulnya tidak menyadari bahwa mereka yang bukan sayyid itu, yang merendah dan mencintai karena memuliakan Rasulullah SAW, pada hari kiamat akan dekat dengan Allah dan Rasulnya, sementara sayyid yang terhormat itu dicampakkan dari derajat kaum yang rendah dan dari kedudukan mereka. Sayyid Dastgoib kemudian bercerita tentang Zaid bin Musa, saudara Imam Al-Ridho bin Musa, cucu Rasulullah SAW yang ke-8. Ia membuat kerusuhan dengan membakar rumah-rumah Bani Abbas di Basrah. Karena itu, ia mendapat gelar Zaid An-Nar atau Zaid si api. Ketika ia ditangkap dan diserahkan kepada Al-Ma'mun Khalifah, menyerahkan kepada saudaranya. Di Khurasan, di depan majelis Imam Al-Ridho, ia membanggakan garis keturunannya. Ketika imam mendengar pembicaraannya, ia berkata, "Hai Zaid, para periwayat hadis dari Kufah telah menipu kamu dengan hadis yang mengatakan bahwa Fatimah memelihara kesucian kehormatannya. Karena itu Allah haramkan dzurriyyatnya atau keturunannya dari api neraka. Demi Allah, tidak lain yang dimaksud dengan dzurriyyat di situ adalah Al-Hasan dan Al-Husain dan anak-anak yang dilahirkan dari rahimnya yang suci. Jika sekiranya Musa bin Ja'far menaati Allah, berpuasa di siang hari dan melakukan sholat di malam hari, dan kamu bermaksiat kepada Allah, tapi kamu berdua datang pada hari kiamat dengan kedudukan yang sama, sungguh kamu merasa lebih tinggi dari Allah." Imam Ali Ar-Ridho menoleh kepada muridnya Hasan Al-Baghdadi. "Hai Hasan, bagaimana kamu membaca ayat ini? Allah berfirman, 'Hai Nuh, ia bukan keluargamu. Innahu amalun ghair sholih.'" Hasan menjawab, "Ada orang yang membaca innahu amila ghaira sholih. Ia melakukan amal yang tidak baik. Dan ada yang membacanya innahu amalun ghair sholih. Ia adalah amal yang tidak baik. Siapa yang membacanya innahu amalun ghair sholih, ia tidak menghitung ia sebagai anak bapaknya." Imam Ali Ridho berkata, "Sesungguhnya benar, ia itu anak bapaknya. Tetapi ketika ia menentang Allah, Allah melepaskan hubungan dengan bapaknya. Siapa saja di antara keluarga kami yang tidak menaati Allah, ia bukan dari keluarga kami. Sekiranya kamu menaati Allah, fa'anta minna ahlul bait, maka kamu termasuk ahlul bait atau keluargaku." Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam pernah menangis terisak-isak di hadapan Baitullah. Thawus al-Yamani mendekatinya dan bertanya, "Wahai Imam, mengapa engkau harus beribadah seperti ini? Bukankah kakekmu Rasulullah SAW dan ibumu Fatimah alaihi salam?" Lalu Imam dengan marah menjawab, "Jangan sebut-sebut di hadapanku ibuku dan kakekku.
karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan surga kepada siapa saja yang taat kepadanya, walaupun ia adalah seorang budak dari Afrika. Dan Allah akan memasukkan ke neraka siapa saja yang maksiat kepadanya, walaupun ia adalah seorang sayyid dari bangsa Quraisy. Kawan-kawan, berbangga sebagai keturunan Rasulullah SAW saja adalah suatu perbuatan takabur, apalagi berbangga sebagai keturunan yang bukan Rasulullah SAW. Orang yang berbangga karena keturunannya yang bukan Rasulullah SAW adalah seperti orang miskin yang takabur. Hal itu bukan berarti orang kaya boleh takabur. Orang kaya yang takabur pun akan dimasukkan ke neraka. Kehormatan dalam Islam tidak ditegakkan berdasarkan nasab. Tuhan berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Pernah pada suatu hari, seorang datang kepada Rasulullah SAW dengan membanggakan nasabnya. Di kalangan masyarakat Arab waktu itu, kebanggaan suatu nasab didasarkan pada jumlah jasa yang dilakukan nasab itu. Karena itu, mereka sering menyebut-nyebut jasa orang tua mereka. Orang itu memperkenalkan diri dengan menyebut silsilah orang tuanya sampai keturunan ke-9. Rasulullah SAW hanya menjawab pendek, Wa anta ashiruhum finnar. Artinya, dan engkau keturunannya yang ke-10 di neraka. Ia masuk neraka karena ketakaburannya. Ketika berhadapan dengan orang yang takabur karena nasabnya, yang membanggakan kehebatan orang tuanya, Sayyidina Ali berkata, Ucapan kamu benar, tapi alangkah jeleknya yang dilahirkan oleh orang tuamu. Imam Al-Ghazali membagi takabur menjadi 2 bagian. Pertama, takabur dalam urusan agama, dan kedua, takabur dalam urusan dunia. Takabur dalam urusan agama dibagi lagi menjadi 2, takabur karena ilmu dan takabur karena amal. Menurut Al-Ghazali, yang bukan takabur karena ilmu adalah para ilmuwan, filsuf, dan ulama. Apa tanda-tanda orang yang takabur karena ilmunya? Ia tidak mau mendengarkan nasihat dari orang yang lebih bodoh darinya. Ia merasa dirinya paling pintar dan tidak memerlukan bantuan orang lain. Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence menceritakan kisah 2 orang yang lulus bersamaan dari perguruan tinggi. Satu orang di antaranya luar biasa pintar dan lulus dengan nilai tertinggi, sedangkan seorang yang lain lulus dengan nilai pas-pasan. 2 tahun kemudian diselidiki nasab kedua orang itu. Orang yang pintar itu ternyata menganggur, sementara orang yang tidak pintar telah menjadi manajer di sebuah perusahaan. Selidik punya selidik, ternyata orang pintar itu tidak tahan bekerja di satu tempat, karena dia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Ia merasa dirinya pintar sehingga tidak memerlukan bantuan orang lain. Takabur kedua dalam urusan agama adalah takabur karena amal. Jika seorang banyak beramal, ia bisa menjadi sombong. Dalam sebuah hadis diriwayatkan seseorang yang datang ke majelis Nabi. Orang itu dipuji para sahabat karena kebagusan amal ibadahnya. Tapi Nabi menjawab, Aku melihat bekas tamparan setan di wajahnya. Nabi kemudian menyuruh sahabat membunuh orang itu. Orang itu merasa amal dirinya paling baik di antara orang lain. Pada waktu itu Rasulullah bersabda, Jika ada seseorang yang berkata, manusia ini semua sudah rusak, dan ia merasa bahwa hanya dirinya yang tidak rusak, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ia yang paling rusak. Ada orang yang merasa amalnya sudah bagus sehingga dia merendahkan orang lain. Ada juga orang yang merasa dirinya amat soleh dan segera menganggap rendah orang lain yang tidak sholat berjamaah di masjid seperti dirinya. Ia pun mengecam orang lain yang sholatnya di jamaah.
Orang-orang seperti itu termasuk orang yang takabur karena amalnya. Sayyidina Ali mengajarkan pada para pengikutnya, kalau kamu berjumpa dengan orang yang lebih muda, berpikirlah dalam hati, pasti dosanya lebih sedikit daripada dosaku. Kalau kamu berjumpa dengan orang yang lebih tua, berpikirlah dalam hatimu, pasti amalnya lebih banyak dari amalku. Setiap orang pasti ada kelebihannya. Kita juga punya kelebihan, tetapi hal itu tidak menyebabkan kita menjadi mulia daripada orang lain. Begitu kita merasa diri kita lebih mulia daripada orang lain, dan kita diperlakukan sebagai orang mulia secara diskriminatif, kita sudah jatuh pada takabur. Takaburnya bisa karena ilmu atau karena amal. Takabur bagian kedua menurut Al-Ghazali adalah takabur dalam urusan dunia. Takabur dalam urusan dunia disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena nasab, seperti telah dijelaskan di depan. Kedua, karena harta kekayaan. Ketiga, karena kekuasaan. Keempat, karena kecantikan. Kelima, karena banyaknya anak buah dan pengikut. Penyakit yang terakhir ini biasanya diderita oleh para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat takabur, walaupun hanya sebesar biji sawi. Kita dapat mengukur hati kita, apakah terdapat sebutir takabur atau tidak, dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu sebagai berikut. Ketika Anda masuk ke dalam sebuah majelis dan melihat kawan Anda yang setara dengan Anda duduk di tempat yang lebih mulia, sementara Anda duduk di tempat yang lebih rendah, apakah ada perasaan berat dalam diri Anda? Ketika Anda memilih menantu dan memperhatikan keturunan calon menantu itu, lalu ternyata keturunannya tidak sebanding dengan Anda, apakah Anda merasa berat menerimanya? Apakah Anda merasa berat menerima nasihat dari orang lain yang lebih rendah daripada Anda? Apakah Anda merasa berat untuk memakai pakaian yang lebih jelek ketika menghadiri pengajian? Jika menjawab iya untuk salah satu pertanyaan, ketahuilah Anda sudah jatuh ke dalam takabur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pastikan orang yang takabur itu punya cacat dalam dirinya yang ia sembunyikan. Menurut para psikolog mutakhir, orang-orang yang arogan atau sombong di dunia ini sebetulnya adalah orang yang menderita cacat tertentu yang tidak kita ketahui dan mereka berusaha menutupinya. Kita dapat mengobati perasaan takabur dengan istighfar dan bersikap tawadhu. Tidak ada obat bagi takabur selain bersikap rendah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu temukan di antara umatku orang yang bersikap tawadhu, maka hendaklah kamu bersikap lebih tawadhu lagi kepada mereka. Dan apabila kamu temukan di antara umatku yang bersikap takabur, maka hendaklah kamu bersikap lebih takabur lagi kepada mereka. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jaga ucapan kita jaga amal perbuatan kita, sehingga kita tidak masuk dalam sikap takabur atau sombong. Demikian kawan-kawan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.